Selamat datang di Multiplayer, ngobrol game seseru main game. Mantap sekali Bapak Oke, Tommy. di episode kali ini kami akan membahas tentang, karena ini sudah akhir tahun, Steam Sale. Ini adalah semacam lebarannya yang punya Steam gitu ya. Ini saatnya kita hambur-hamburkan uang gitu. Sebetulnya nggak perlu ngehambur-hamburin Tom, sebetulnya Tom. Jadi gini sebenarnya, kalau lu pengen banget beli game tuh sebenarnya ada tips-tipsnya. Gue udah ngubek-ngubek lah. Udah ngubek-ngubek, udah nyari-nyari tahu tentang gimana sih cara belanja di Steam Sale yang asik gitu. Yang bijak yang bijak gitu, yang bijak mungkin ya. Jadi nggak bikin dompet lu habis, nggak bikin THR lu habis kayak gitu. Gue dan Tommy hari ini bakal ngasih tahu sedikit tips and trick gimana cara belanja di Steam Sale supaya nggak jelimet dan ngabisin dompet. Wah, dompetnya nggak habis, Pak. Isinya. Nah, yang pertama adalah lu mesti tahu banget kapan Steam Sale itu hadir gitu. Setahu gua Steam Sale itu hadir biasanya ada yang gede itu ada 3 kali biasanya. Yang pertama itu summer ya pasti ya. Summer sale, terus ada biasanya di Halloween something itu lumayan panjang tuh, ada semingguan. Biasanya itu ada sale juga. Terus yang terakhir ya winter sale gitu. Biasanya itu pas Christmas lah, udah end year gitu. Jadi kita harus tahu kapan Year buat end. beli untuk menabung ya. Nah, jadi lu sebenarnya nggak perlu bukannya nggak perlu sih, tapi kayak lu mesti track banget game yang lu pengen beli itu biasanya dia masuk di mana. Kadang kan ada macam-macam nih. Ada kayak staff pick sale, terus ada daily deal juga ada kayak gitu-gitu. Jadi gratisannya tuh sebenarnya banyak. Cuman lu mesti hati-hati. Yang kedua adalah expectation and reality itu harus disejajarkan lah, Pak. Kita harus imbang begitu. Gimana maksudnya? Anggaplah tahu-tahu lu orang pengen beli game yang AAA gitu. Misalnya Call of Duty Infinite Warfare gitu. Iya. Battlefield mungkin. Iya, gitu kan. Nggak mungkin. Itu tetap sejuta sih. Tetap sejuta, lu jangan muluk-muluk. Jangan Mungkin muluk-muluk. Kalau lu pengen beli yang murah-murah tapi asik dulu lah, misalnya Iya. kayak lu pengen main Left 4 Dead lah, itu Iya. di bawah 50.000 juga dapet. Iya, itu udah pasti tuh. Dan kadang-kadang apalagi kalau game-gamenya Valve itu udah pasti deh kalau diskon tuh suka ngaco. Kadang dia bundling. Gue pernah beli Valve Pack, itu gue dapet dari CS1 sampai Portal, sampai Left 4 Dead, sampai Team Fortress, itu cuma 100.000 kurang. Ketiga, lu mesti pakai sistem wishlist, bro. Nah, di Steam itu kan ada sistem wishlist, which is kalau misalnya di tiap game itu kan ada siapa main, siapa punya on wishlist, nah itu lu klik. Nah, itu tuh penting banget sebenarnya kalau lu punya Steam, lu pakai fitur wishlist itu. Karena apa? Karena pada saat Steam Sale, lu nggak perlu buka homepage segalanya. Jadi kayak nggak perlu ngubek-ngubek di yang under 45.000, under 90.000 tuh nggak perlu. Jadi lu buka wishlist lu aja. Jadi lu belanja sesuai sama yang lu emang pengen main gitu misalnya. Dan jadi huntingnya tuh way before diskon gitu. Lu punya 1 tahun, misalnya lu mau belanja game cuma akhir tahun doang. Ya udah setahun itu lu wishlistin aja dulu. Centang-centangin mana, wah ini bagus nih. Wah ini kan itu kan udah di listnya, lu tinggal coba-cobain. Nah itu nanti pada saat sale, baru lu buka wishlist lu. Wah ini harganya cocok nih, ini nggak, wah ya tinggal beli-beli aja gitu. Satu lagi, Pak, yang penting, Pak. Lo belilah game yang ingin kau mainkan. Iya, Gue kenal satu orang tuh game 200 gitu. Kagak ada yang dimainin. Nggak, gue mainin. Percuma, Pak. Gue mainin. Game-nya 2, gue mainin semua gitu aja. Ini tips nomor 5. Jadi kalau misalnya main apa yang lo main ya, gue pasti beli game itu nanya dulu sama temen-temen lo main nggak? Kayak gitu, lo pernah main game apa? Ini gimana, seru apa enggak? Kayak misalnya beli PD nih, atau beli game apa yang multiplayer gitu, ya tanya aja ada yang main nggak, temen lo mau diajak main bareng nggak? Ditanya dulu gitu. Next, Pak, kalau gitu, Pak. Pernah? Jangan khawatirkan spek komputer kalian, Pak. Nah itu yang saya lakukan. Loh iya, maksudnya you buy first lah. Lu taruh di HDD lah. Lu mainin di tempat orang gitu. Gua dong itu atlet bermain di komputer orang gua. Oh iya juga sih. Lo tanya teman-teman gue yang komputernya nggak pernah gua rampas gitu. Main di Gua rumah. mau nginep Main game. gitu caranya. Itu tips juga sih. Jadi kayak nggak usah, kadang-kadang untuk game-game yang mungkin
agak Yang berat. high end gitu. Iya, agak-agak pada saat ini agak berat. Mungkin 2-3 tahun lagi tuh teknologinya udah cepet dan lu saat tinggal itu lo upgrade udah aja. nggak pengen main game itu lagi. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Nah, yang ketujuh nih gue punya nih. Prepare your hard disk, Pak. Jadi selama misalnya lu 1 tahun, lu sebenarnya nabungnya jadi agak double sih. Lu mesti invest beli hard disk yang bagusan. Kalau emang mau main game yang bagus-bagus tuh, lu butuh hard disk yang keren juga. Karena kebanyakan isinya jujur saja nih. Untuk satu buah game, gue ambil contoh apa yang gue lagi sering main. Gue main PD atau Dota lah misalnya gitu ya. Itu bisa sampai berapa ya? PD itu bisa sampai 20 giga, 17 sampai 20 giga lah itu. Dota apalagi, itu update yang baru tuh gede banget itu. Next. Lalu, Kita harus di passion. Pesyong ya? Sabar Ya. Lo kalau tahu saat diskon nih, lu jangan langsung one click frenzy gitu, Pak. Wah itu. Beli. Terus habis itu ternyata salesnya 2 minggu, ternyata habis itu ada yang lain. Wah, duit gue udah habis, jangan. Wah, iya. Mendingan jangan lapar mata. ya lapar mata ya, jadi Cek kayak udah jalan seminggu, itu lu track back. Oh ini gitu. Jadi sabar, jangan terburu nafsu. makanya kenapa ada gunanya bisnis tadi kan? Ini mensupport statement yang sebelumnya gitu. Jadi ketika pas udah masuk, ditahan aja dulu. Kadang-kadang sih diskon bisa lebih jatuh, bisa juga sial sih, bisa tiba-tiba hilang tuh, bisa juga. Jadi kayak lu perkirakan aja nih kalau misalnya Steam-nya 2 minggu, nih game ini sepanjang apa ya dia bisa diskonnya tuh, lu bisa perkirakan sih kayak gitu-gitu. Terus yang ke-9 ini nggak usah pusing, jangan pusing sama apa ya istilahnya sama diskon-diskonannya. Aduh, ini diskon itu nggak usah pusing lah. Jadi kayak diatur aja karena kan diskon itu nggak bakalan hilang, itu akan selalu hadir. Jadi lu nggak mungkin kelewatan gitu. Jadi ya sabar aja, kalau misalnya sekarang nggak dapet ya udah. Siapa tahu di portal-portal game lainnya juga dapet. Ada gitu yang diskon. Selalu hadir ya? Selalu hadir. Gitu dengan nama-nama yang berbeda. Mungkin ada staff pick deal atau daily deal atau weekend sale, something. Iya, next berikutnya adalah yang terakhir nih. Iya. Gue lupa. Yang penting tuh invest, Pak, menabung. Menabung ya. Menabung. Jadi lu udah tahu Desember bakal ada sale. Lu setiap bulan belilah 100.000 gitu. Ya nggak usah 100.000 le, maksudnya Ya, anggap dia berapa yang lo sanggup. konbini store itu ya kan, yang logonya 11.7 itu ya kan. Kan suka ada tuh yang kecil-kecil itu. 50.000 aja. Nah, 50.000. Lo kumpulin dari Januari ini juga jadi 600.000. Iya lumayan ya, itu lumayan sekali ya. Lumayan. Belanja game 15.000 tuh, nah untuk bilang kali gitu, kaya benar gitu. Tapi gue punya satu tips terakhir juga nih. Tadi kan Tony bilang terakhir, gue punya tips paling final untuk belanja Steam Sale. Adalah lu cek steamdb.info/sales. Nah di situ lu bisa cek history dari setiap judul game yang punya diskonan. Gitu. Nah lu cek tuh kapan dia paling murah tuh diskonnya berapa persen. Di situ lu bisa cek kalau misalnya di Steam Sale cuman 20%, ternyata di Steam Sales DB pernah 70, sabar aja, berarti mungkin someday lu bisa dapat paling enggak 60%, juga ya. 60 70 atau 60%-nya lah. Paling kan lumayan gitu kan. Lu mesti sabar, mesti jago lah gitu menahan ego lu untuk belanja gitu. Nah, Oke, itu aja dari kita ya. Iya. Mungkin kalau kalian punya ini tips-tips lain untuk Steam atau kalian kalian pengen game apa sih di Steam Sale kali ini? Coba lah tulis di bawah lah, kita komen-komen. pengen lihat. Oke, jangan lupa leave, comment, like, and subscribe di Layar TV. Sampai jumpa di multiplayer berikutnya. Bye-bye.